Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk menunda pelaksanaan umroh yang seharusnya dilakukan pada pekan ini. Ancaman merebaknya varian Omikron menjadi alasan utama penundaan umroh dilakukan. Lalu kapan pemerintah akan melaksanakan ibadah umroh? Saya akan tanyakan langsung ke Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Hilman Latif. Prof. Hilman, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rehat. Baik, Baik. saya. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Kita bicara soal kebijakan pemerintah lewat Kementerian Agama untuk menunda kembali umroh yang sebetulnya sudah di ujung pelaksanaan ini ya Prof ya. Harusnya pekan ini kemudian berangkat, tapi karena varian Omikron kemudian ditunda kembali. Tapi penundaan ini sudah berdasarkan kajian secara menyeluruh Prof, bahwa datanya juga sudah dilihat bahwa memang ada ancaman yang sangat besar jika memberangkatkan jemaah umroh pada tahun ini. Ya, terima kasih. Jadi kita berdasarkan beberapa informasi dan perkembangan terakhir yang ada di Indonesia, termasuk juga terkait dengan kebijakan pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Presiden, kita disarankan ya untuk para pejabat tidak pergi ke luar negeri dan untuk masyarakat umum menahan diri, gitu ya, sampai setidaknya awal tahun depan dan situasi cukup terkendali atau terpahami betul dengan apa yang sedang terjadi. Nah, kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah berdiskusi berkali-kali dengan PPIU, dengan asosiasi ya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh mengenai skema perjalanan kita untuk pelaksanaan One Gate Policy itu. One Gate Policy itu di mana kita mengkoordinasikan keberangkatan umroh untuk sementara waktu ya, sampai kemudian kita bisa mengirimkan beberapa batch ya, beberapa kelompok terbang yang bisa menjalani prokes dan protokol dengan baik sampai bisa kita lepas. Tapi kemudian dengan perkembangan tersebut ya, kami dengan berbagai pertimbangan karena jumlah yang akan dikirimkan juga cukup banyak, kita coba tunda dulu sampai awal tahun. Setidaknya kita dalam 1-2 minggu ke depan bisa tahu lebih pasti ya kondisi dan situasi yang terjadi di luar sana seperti apa ya. Nah, ini saya kira pertimbangan-pertimbangannya. Kami fokusnya adalah bagaimana melindungi para jamaah, kan, termasuk juga dari aspek kesehatannya. Yang kedua, kita tahu bahwa saat ini ya, karena dalam rangka kehati-hatian, pemerintah pusat kan sudah menetapkan ya untuk karantina saja 10 hari Pak, pas pulangnya. Gitu ya. Dan ini juga situasi ini tentu saja bagi jamaah umroh berat. Nah, saya berharap kalau kita sudah memahami situasi dengan lebih baik, ya kita juga menginginkan ya mungkin karantina untuk jamaah bisa lebih mudah gitu ya, dan lebih singkat. Jadi banyak pertimbangannya Pak ya, secara perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, terakhir kami dengan asosiasi yang mendiskusikan skenario terbaik seperti apa ya, dan bagaimana juga solusi-solusi yang bisa kita tawarkan bagi ya, PPIU yang saat ini sedang memproses. Nah, saya sampaikan juga bahwa untuk keberangkatan Januari pun proses dokumen, aplikasi, ya, visa dan lain-lain kan harus disiapkan di bulan Desember ini, termasuk juga kontrak dengan maskapai, dengan hotel dan lain-lain itu juga kan harus disiapkan dari sekarang. Artinya sebetulnya kita hanya mundur ya 2 minggu saja ya dari situasi yang ada, tapi mudah-mudahan keberangkatannya lebih pasti ya, kemudian juga kita tidak ragu lagi, jumlah jamaah juga sudah bisa kita perbanyak. Jadi itu kira-kira Pak. Oke, baik Prof. Jadi mundur ini pun kalaupun di tahun depan itu sekali lagi juga belum bisa dapat dipastikan Prof. Karena begini, kalau kemudian diundur sampai dengan tahun depan, tentu penyebaran ini kan tetap ada ya. Maksudnya pandemi tetap ada, Omikron juga mungkin juga kemudian kemungkinan besar masih tetap menyebar di sejumlah negara. Artinya sekali lagi berada pada titik yang belum bisa dipastikan kembali apakah memang Januari itu bisa berangkat atau masih melihat situasi lagi dan mungkin akan ditunda kembali. Ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan Pak. Ya, setidaknya kita sudah bisa melewati Nataru ini, gitu kan. Kita mengurangi mobilitas dulu, ya. Sambil kita juga ingin mendapatkan informasi yang lebih pasti, ya, seberapa harmful atau seberapa berbahaya sebetulnya dengan Omikron ini. Yang kita tahu kan bahwa daya sebarnya yang sangat cepat. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya informasi kita sudah cukup lengkap dan kita kan setiap hari tetap memitigasi
keberangkatan kita pada bulan Januari itu skemanya akan seperti apa. Itu kan juga basisnya adalah apa yang terjadi di bulan Desember ini. Nah, kami dengan PPU ataupun asosiasi ya akan terus berkomunikasi, termasuk juga dengan maskapai. Kira-kira tanggal berapa di awal Januari itu, ya, maskapai itu bersedia mengirimkan. Dan kita sudah mendapatkan beberapa informasi yang ya insya Allah ya bisa berjalan lancar gitu, tapi persiapan lebih matang. Nah, yang kedua juga tentang sistem ya, sistem deteksi kesehatannya, sistem untuk bisa menunjukkan validitas dokumen-dokumen, terutama dokumen kesehatan, ya, terkait dengan vaksin yang 2 kali, termasuk juga dengan PCR. Nah, ini kan juga harus terdeteksi betul oleh pemerintah Saudi bahwa Indonesia saat ini ya, punya sistem yang bisa diterima dan bisa masuk dalam sistem mereka. Oke, baik, Prof. Meskipun tadi Anda mengatakan memang asosiasi juga mendukung keputusan ini, tapi kami juga mendengar bahwa ada nada kekecewaan dari keputusan ini, bahkan ini dianggap sangat mendadak, dan ada sebagian kemudian yang menawarkan skema-skema lain, seperti misalnya pemberangkatan umroh dalam jumlah yang lebih kecil dan lain sebagainya. Tanggapan Anda bagaimana, Prof? Ya, sebetulnya gini, konsepnya bukan pemberangkatan umroh yang lebih kecil, tetapi kami juga memang memiliki skenario ya, di mana kita bisa memitigasi apa yang akan terjadi pada tahun depan dengan menguji sistem kita, Pak. Ya, menguji sistem kita dengan jumlah yang lebih kecil itu, gitu ya. Apakah itu bisa berjalan sistemnya, bisa diterima oleh imigrasi sana, bisa diterima oleh otoritas di bidang kesehatan di Saudi dan lain-lain. Dan itu kita coba terus cari kesempatan-kesempatan untuk itu. Karena kita beranggapan bahwa ya semua tetap harus kita lakukan persiapan penguatan sistem uji coba sistem itu di bulan Desember ini. Nah, mudah-mudahan Pak ya, dengan jumlah yang lebih kecil barangkali ke depan yang sangat terbatas, kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari uji coba sistem itu, dan Januari kita sudah tinggal lari. Nah, kami juga melihat di beberapa negara seperti itu, Pak ya. Kunjungan kami, negara-negara yang baru mengirim jumlahnya juga tidak banyak ya. Yang 25 orang, 30, 25, 30 gitu. Dari beberapa negara yang kami ketemu dan kita bertanya-tanya. Dan kita tanya juga pada otoritas negara-negara asing di Saudi. Memang belum banyak. Nah, tetapi sebagaimana pesan juga dari pemerintah Saudi, tolong kirimkan secara gradual, secara bertahap ya, jumlahnya dari sedikit, lancar, tambah lagi lancar, 3 lancar, baru kita masuk ke aspek yang lebih normal. Meskipun ya protokolnya tetap harus kita jaga. Jadi kira-kira seperti itu Pak desainnya. Iya, baik. Prof. Hilman, keputusan penundaan ini sebetulnya seberapa mengganggu bagi kesiapan penyelenggaraan umroh ini paling tidak? Apakah memang tidak signifikan karena memang hanya ditunda saja, tapi semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya atau bagaimana, Prof? Ya kita tunda dulu. Ya memang keputusan kita menunda sebetulnya Pak ya. Jadi kita menunda keberangkatannya, waktu keberangkatannya ya, tidak di akhir tahun lah, atau tidak minggu-minggu ini. Tentu kalau tadi ya pertanyaannya kecewa atau tidak, ya semuanya kecewa. Kita juga kecewa. Kita dengan asosiasi itu ya hampir 2 hari sekali lah bahasanya, ya. Siang, malam, sore, pagi ya untuk rapat mempersiapkan ini. Ya, dari mulai kepatuhan, protokol, menyepakati konsep, ya, kemudian juga dokumen, dan semuanya itu sudah kita lakukan secara intensif ya. Tapi dengan keputusan ini, ya meskipun masyarakat mungkin sebagian kecewa, termasuk juga para travel agent juga kecewa, tapi bahkan kami juga gitu ya. Karena ini persiapan panjang yang sudah 2 bulan kita siapkan. Nah, tapi mudah-mudahan ini ada hikmahnya gitu ya. Kita bisa dapat momentum yang lebih pas, ya, lebih meyakinkan, dan jamaah umrah pun tidak terlalu dihantui dengan ketakutan. Kalau misalnya kita sudah yakin dengan informasi yang kita dapat di bulan ini, Januari kita juga sudah lebih nyaman lah. Oke, baik. Ini keputusan yang pahit pastinya, Prof, tapi memang harus diambil karena melihat situasi. Jadi terakhir dari Prof. Hilman Latif sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh dari Kementerian Agama, apa yang ingin Anda sampaikan bagi masyarakat yang mungkin sudah menunggu-nunggu
karena pasti sudah banyak sekali yang rindu untuk melakukan ibadah umroh dan juga mungkin untuk semua asosiasi menyikapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini. Ya, saya ingin memberikan pesan kepada calon jemaah umroh ya untuk tetap semangat. Ya, semangat di akhir tahun ini tetap diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, kemudian juga tetap kita hati-hati karena apapun yang terjadi di Indonesia dengan prevalensi yang semakin menurun, semakin berkurang, inilah yang menjadi modal positif kita untuk bisa memberangkatkan jemaah ke Saudi nanti untuk melaksanakan umroh. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa pastinya kami Kementerian Agama Republik Indonesia ya, mempertimbangkan berbagai hal termasuk juga saran-saran dari asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Masukan kami terima, kita diskusikan dan kita cari solusi bareng. Karena pada hakikatnya umroh itu kan ada di tangan PPIU ya. Kami dari Kementerian Agama hanya memitigasi dan ingin meyakinkan bahwa kita punya sistem dokumentasi kesehatan yang bisa terdeteksi oleh pemerintah Saudi Arabia dan insya Allah ya kalaupun diberangkatkan jumlah banyak tidak ada masalah. Itu aja Pak dari saya. Oke, baik. Mudah-mudahan momen sepekan ke depan sampai dengan tahun baru bisa kita lewati sehingga pandemi di Indonesia tetap terkendali dan di tahun depan mungkin Januari sudah ada kepastian soal keberangkatan ibadah umroh ya Pak Dirjen karena tentu banyak sekali yang menantikan momen tersebut. Terima kasih banyak Prof. Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Prof. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih.